Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Ini masuk servisan Redmi 9 ya teman-teman. Handphone ini kendalanya adalah jaringan E-nya ada, 2G-nya ada, akan tetapi 4G-nya hilang ya teman-teman. Ini kita akan coba cek jaringan manual terlebih dahulu. Kita akan pilih jaringan LTE. Dan kita lihat di sini handphone langsung ek ya teman-teman. Ketika kita set ke LTE, handphone jaringannya hilang. Dan di sini kita akan coba pencarian manual terlebih dahulu. Dan kita akan lihat apakah handphone ini bisa menelusuri jaringan atau tidak. Dan di sini kita sebenarnya kita dapat informasi dari penelusuran ini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini proses penelusuran ini prosesnya lama ya teman-teman. Ini lama dan dia responnya itu sungguh lama sekali ya teman-teman. Dan kita tunggu saja nantinya apakah jaringan 4G-nya terbaca di sini saat pencarian manual atau tidak. Jadi kita tunggu hingga ini teman-teman perhatikan handphone terbaca saat kita cari manual itu keluar XL 4G-nya ya teman-teman. Karena kami menggunakan kartu XL, jadi kita akan set ke XL 4G ini. Dan di sini kita akan coba daftarkan ke XL 4G ini apakah bisa atau tidaknya nanti kita akan tunggu ya teman-teman. Untuk proses mendaftarkan jaringan ini juga agak lama. Kita tunggu saja apakah atau kita akan lihat nanti keterangannya seperti apa yang tertera di layar nantinya. Ini prosesnya lama. Dan ini biasanya kalau seandainya jaringannya normal itu tidak akan selama ini ya teman-teman. Ini masih loading dan masih menautkan ke XL4G ini. Dan di sini prosesnya pun masih berlangsung. Sebelumnya sudah kami, ini teman-teman perhatikan dia sudah terdaftar, akan tetapi teman-teman perhatikan hanya jaringan E ya teman-teman. Oke, dia tidak terset ke 4G. Di sini kita cek informasi perangkat lunaknya untuk versi beta basis dan versi kernel itu aman ya teman-teman. Lanjut di sini kita akan cek dulu IMEI-nya. Kita cek IMEI. Kita ketikkan bintang pagar 06 pagar. Untuk IMEI juga ada. Lanjut kita cek radio ya teman-teman. Ketikkan bintang pagar 4636 pagar. Status radio on ya teman-teman. Sekalian kita set ke 4G only. Dan kita tunggu handphone ini apakah bisa kita set ke 4G only melalui UMB tadi ya teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan itu masih bar jaringannya ada itu keluar. Dan apakah di sini bisa atau tidak nantinya. Oke, masih kita tunggu. Tetapi di sini juga tidak muncul. Kita coba satu kali lagi untuk ketikan bintang pagar 4636 pagar ya. Oke, kita coba. Kita tunggu. Ini kita coba bintang pagar 4636 pagar bintang. Kita set ke 4G only, LTE only. Ini teman-teman perhatikan dia langsung act. Ini sepengetahuan kami, ini kami matikan terlebih dahulu handphone ini. Biasanya ini untuk IC RF-nya aman ya teman-teman. Akan tetapi IC PA-nya yang bermasalah. Biasanya seperti itu sepengalaman yang kami kerjakan. Dan ketika kita cari manual 4G tidak ada, itu kemungkinan masalahnya ada di IC RF. IC WTR ya teman-teman, mohon maaf IC WTR. Jadi setelah kita cek tadi kemungkinan menurut hemat kami ini permasalahan suplai tegangan dari IC RF tidak keluar diakibatkan oleh kaki dari IC PA ini kemungkinan ada yang lepas. Jadi kita akan lepaskan kaleng ini terlebih dahulu.
untuk letak IC-nya di kaleng ini untuk Redmi 9 ini ya teman-teman. Jadi kita bongkarkan kaleng ini. Untuk proses pembongkaran kaleng, teman-teman bisa congkel menggunakan tang potong atau bisa solder seperti yang kami lakukan ini. Untuk proses penyolderan seperti ini perlu hati-hati, paham dulu dengan settingan blower ya teman-teman. Sini kami akan gunakan blower untuk melepaskan kaleng ini. Tidak lupa kami lumuri terlebih dahulu menggunakan flap. Lanjut di atas kaleng pinggir ke pinggirnya ini akan kami tambahkan timah. Fungsi timah ini tujuannya agar kaleng mudah saat kita lepaskan nantinya. Di sini timah tidak kami sampaikan ke bawah ya teman-teman, cukup di atasnya saja. Ketika kita blower nantinya timah yang atas ini mendidih dan panasnya itu stabil dan kita mudah saat melepaskan kaleng ini. Setelah terapi seperti ini, kita cari celah untuk mencongkel. Bisa menggunakan trik seperti yang barusan kami letakkan. Nah, di sini kami perlu cari celah untuk mencongkel. Di bagian kartu SIM-nya itu ada celah, teman-teman perhatikan. Nanti kita akan congkel dari kartu SIM-nya ini. Kemudian kita set blower di angka 350 panasnya dan angin di angka 3 ya teman-teman. Kita blower pelan-pelan, pastikan timah yang atas mendidih. Setelah mulai mendidih, kita coba masukkan pinset, kita tarik secara pelan-pelan ya teman-teman. Ketika keras jangan dipaksa dulu, kita blower lagi, kita ratakan lagi blowernya. Nah, ini sudah mulai ada celah untuk mengangkat. Ini sudah mulai ada celah dan kita blower, pastikan timah yang bawah ini terangkat. Ini teman-teman perhatikan, itu sudah mulai terangkat. Kita masukkan pinsetnya dan kita tarik secara pelan, jangan dipaksa. Kita tarik secara pelan sambil kita blower bagian yang belum terangkat tadi. Dan biasanya permasalahannya ada di IC RF ini, dan kita akan lakukan cetak ulang ya teman-teman. Di sini biasanya ada kemungkinan ketika kita rehot itu bisa, tapi di sini akan lebih baik kita akan lakukan cetak ulang pada IC ini. Oke, di sini kami akan lepaskan terlebih dahulu IC ini. Settingan angin blower masih 350 dan panasnya 350 dan angin di angka 3 ya teman-teman. Kemudian kita arahkan pinset, lalu kita blower. Pastikan kaki-kakinya melunak terlebih dahulu, baru kita angkat. Pengangkatan jangan dipaksa. Ketika sudah mulai melunak, baru tarik secara pelan ya teman-teman. Jepit menggunakan pinset, kemudian tarik secara pelan. Sini kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu di kaki-kaki IC-nya ini. Tujuannya kita akan ganti nantinya dengan timah yang baru ya teman-teman. Dipastikan ke timah-timah yang lama ini kita angkat terlebih dahulu. Jadi kita akan kasih timah yang baru. Oke, gunakan winch pembersih timah untuk mengangkat timah yang lama ini. Ini masih ada sisa timah lama di winch ini. Nanti kita kalau susah kita potong ujungnya winch ini ya teman-teman. Oke, ini kami potong terlebih dahulu. Kita potong dan kita lipat seperti tadi. Kita kasih plak. Oke, kita kasih plak. Lanjut kita tarik lagi seperti tadi. Untuk penarikan ini jangan ditekuk bagian soldernya, cukup tempelkan saja di atas switch. Kita tidak perlu menekuk, karena ketika kita tekuk itu nantinya dia kaki-kakinya itu bisa nyatu dan itu menambah pekerjaan kita untuk memisahkannya. Prosesnya akan lama nantinya. Jadi cukup letakkan di atas switch soldernya dan tarik secara pelan-pelan, jangan ditekan. Kita ikuti saja mainnya, jangan ketika keras jangan ditarik ya teman-teman. Ketika keras teman-teman pastikan
pastikan melunak terlebih dahulu baru ditarik. Ini prosesnya sebagian sudah, satu sisi sudah mulai rapi, tinggal sisi bagian bawah dari kami ini yang belum rapi. Ya keras teman-teman, blower solder dulu seperti ini, dan kita tarik lagi menggunakan winch. Nih, kita tarik lagi ya teman-teman, kita tarik lagi, pastikan kaki-kakinya ini benar-benar sudah rapi dan timah lama sudah terangkat. Ini sudah mulai rapi dan sudah terangkat semua timahnya. Tinggal nanti kita cetak ke IC-nya ya teman-teman, dan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan IPA. Lalu kita bersihkan sisa-sisa timah dan sisa-sisa bloknya seperti ini, dan kita jangan lupa dilap dulu cairan IPA-nya menggunakan tisu. Intinya bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Kami menggunakan kapas untuk tonggal telinga itu, dan di sini kita pastikan kita tarik sisa-sisa cairan IPA tadi. Kalau kapasnya itu lepas ya teman-teman, dan di kapas ini kita tarik dulu menggunakan pinset, kita lepaskan, buang dulu kapasnya ini, dan ini untuk IC-nya teman-teman perhatikan. Sebenarnya ini bisa dipasang ya teman-teman, akan tetapi lebih baiknya kita lakukan cetak ulang pada kaki-kakinya ini. Ini kami gunakan ke penjepit terlebih dahulu, dan kami tarik terlebih dahulu timah yang lama ini, nanti kita kasih timah yang baru. Ini kita jepit dan kita solder. Lanjut kita gunakan winch pembersih timah untuk menarik timah yang lama ini. Kasih flak, jangan lupa teman-teman kasih flak ketika teman-teman kita isi seperti ini. Ini kita solder dulu, kita pastikan timahnya melunak dulu, baru kita tarik menggunakan winch pembersih timah seperti ini. Oke, ini prosesnya sudah mulai, dan nanti dia akan datar ya teman-teman. Lama tidak ada lagi. Ini sudah mulai rapi dan sudah datar juga, tinggal kita lap menggunakan tisu dan kita cetak. Ini kami alaskan menggunakan tisu. Lanjut kami cari cetakan yang sesuai dengan IC ini ya teman-teman, dengan IC PA ini. Presisikan, posisikan kaki-kakinya benar-benar pas terlebih dahulu, baru nanti kita kasih timah cair. Ini mulai rapi ya, ini sudah. Tinggal kita kasih timah baru, gunakan timah yang paling kecil ya teman-teman. Kami di sini menggunakan timah dari Wondermanyu, nah, tapi tergantunglah teman-teman, dan bermaksud saya untuk promosi yang biasa kami gunakan timah ini. Dan ini kita jepit dan kita blower. Untuk settingan blower di sini saat cetak IC kami gunakan settingan di angka 200, di panasnya 280 dan anginnya di angka 2. Masih menggunakan blower quick 857D ya teman-teman. Oke, lanjut kita edit kaki-kakinya ini dan kita rapikan. Kita rapikan dulu.
Pastikan kaki-kakinya ini sama tinggi nantinya ya teman-teman. Ini kami kasih timah lagi. Menurut hemat kami ini masih belum rata kakinya, jadi kami kasih timah satu kali lagi, lanjut cetak ulang seperti tadi, dan kita blower ya teman-teman. Saya edit satu kali lagi untuk memastikan timahnya ini sama tinggi kaki-kakinya ya teman-teman. Ini kami rasa sudah mulai rapi, dan kita blower satu kali lagi, dan nanti kita lakukan pembersihan. Tuh teman-teman perhatikan, untuk kaki-kakinya sudah sama tinggi. Kita tunggu dingin terlebih dahulu, baru kita lepaskan dari cetakan IC-nya. Pastikan bersih terlebih dahulu, sisa-sisa kotoran-kotoran yang tadi, sisa-sisa cetakan tadi rapi dan bersih, baru nanti akan kita pasangkan. Jadi kalau dia tidak masih ada sisa kotorannya, nanti ada kemungkinan gagal untuk cetaknya ya teman-teman. Nah, bisa jadi terganggu oleh kotoran-kotoran yang tadi kita saat proses kita cetak IC-nya. Dan ini kita akan ke pemasangan. Pastikan dia rapi dan tidak ada sisa-sisa kotoran terlebih dahulu di bagian PCB-nya ini, di kaki-kakinya ini, dan dia sudah sama tinggi, baru kita akan lakukan cetak. Untuk proses pencetakan, pastikan posisinya itu benar-benar pas ya teman-teman, dan dia tidak terbalik. Jika terbalik itu akan gagal, ada kemungkinan short ya teman-teman. Di posisinya seperti ini, bagian titiknya di bagian pinset atau di bagian arah bawah ya teman-teman. Dan ini kita presisikan. Jangan lupa teman-teman kasih plug sedikit, secukupnya saja, jangan terlalu banyak kasih plug tadi sebelum tempelkan. Setelah kasih plug sedikit, baru kita blower seperti ini, kita posisikan dan kita blower. Untuk settingan blower, teman-teman naikkan sesuai settingan proses pembongkaran tadi ya teman-teman. Ini sudah mulai pas posisinya dan dia sudah mulai menyatu. Teman-teman perhatikan flagnya sudah mulai keluar, itu menandakan timah-timahnya sudah mulai menempel ya teman-teman. Ini kita goyang sedikit, kita pastikan dia posisinya benar-benar pas dan kaki-kakinya itu sudah menempel semuanya.
Oke, ini kami coba blower lagi untuk memastikan timahnya ini benar-benar sudah menempel, kaki-kakinya itu sudah menempel antara kaki IC dengan papan PCB-nya ini. Nah, itu tadi terlalu banyak timah, terlalu tinggi kakinya, sehingga banyak ya timah yang lepas tuh ya teman-teman. Ya, hop, malah lari seperti ini, mudah-mudahan tidak ada kendala nantinya. Saya agak lari sedikit, kita coba bersihkan terlebih dahulu lah, kita lihat kondisinya. Jika kurang pas nanti kita coba goyang lagi, kita posisikan lagi. Ini sudah banyak timah yang keluar. Ini kemungkinan saat proses pencetakannya tadi kakinya terlalu tinggi. Ya, kita rapikan dulu dan kita lihat nanti kondisinya. Sambil kita bersihkan dan kita amati kaki-kakinya ya. Itu masih posisi kakinya masih belum pas, jadi kita coba cetak ulang, kita kasih plat lagi, kita coba presisikan lagi. Khawatirnya di sini karena efek dari timah yang terlalu tinggi tadinya ada kaki yang menyatu, jadi kita bongkar lagi ya teman-teman. Di sini kami bongkar lagi IC-nya ini, pastikan mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih kita tarik, itu teman-teman perhatikan, apakah ada kaki IC yang menyatu. Jika tidak ada, itu teman-teman perhatikan tadi sudah tidak ada kaki IC yang menyatu, kami tempelkan ulang, lanjut kami blowerkan. Nah, itu ada kaki yang belum pas menurut kami, jadi kami solder sebelum kami tempelkan, takutnya nanti menyebabkan masalah lain. Oke, ini kami rasa sudah mulai rapi, dan kita tunggu terlebih dahulu. Sudah rapi dan tidak ada kaki yang nyatu ya teman-teman. Lanjut kami tempelkan di atasnya saja tanpa kami bersihkan. Kita coba dulu, jika gagal nanti terpaksa kita cetak ulang lagi ya, kita rapikan lagi kaki IC-nya ini. Ini kita presisikan, dan setelah terasa presisi baru kita blower lagi sambil kita tekan sedikit menggunakan pinset dan kita geser. Kita tekan-tekan dan kita geser, jangan terlalu kencang penekanannya, cukup sekedarnya saja sambil kita presisikan menggunakan pinset. Ini sudah mulai menyatu ya teman-teman. Ini teman-teman perhatikan kakinya sudah rata dan sudah sama tinggi juga. Nanti kita uji dulu sambil kita tunggu panas, kita tunggu panas dingin, jadi kita bersihkan timah-timah yang keluar itu, sisa-sisa timah yang keluar, sisa cetakan. Dan ini bagian timah-timahnya itu ada yang mengenai resistor, jadi kita buang. Sambil diperhatikan ya teman-teman, karena tadi banyak timah yang lepas saat kita proses pencetakannya, jadi khawatirnya ada timah yang menyebabkan komponen-komponen di sekitar IC ini menyatu. Ini kami bersihkan dan kami gunakan lagi cairan pipa untuk pembersihannya. Oke, ini sudah. Kita akan coba untuk pasangkan ke handphonenya sebelum kita
pasangkan semuanya, nantinya kita coba tes terlebih dahulu. Khawatirnya masih ada kendala atau jaringannya masih belum keluar. Jika jaringannya belum keluar, teman-teman bisa ganti IC PA-nya tadi. Jadi teman-teman perhatikan, coba kita hidupkan data selulernya. Kita tunggu. Itu teman-teman perhatikan, 4G-nya sudah keluar tadinya. Bilang oh datanya mati lagi ya teman-teman. Kita coba hidupkan ulang datanya. Nah, itu teman-teman perhatikan, itu 4G sudah keluar dan kasusnya sudah down. Jadi permasalahan seperti ini biangnya adalah di IC PA ya teman-teman. Lain halnya ketika kita melakukan pencarian manual, IC 4G-nya tidak keluar, jadi ada indikasi kerusakan di WTR ya teman-teman. Oke, ini kami posisikan lagi dan kami pasang lagi semua komponen yang tadi sudah kita lepaskan sambil kita pasang skrupnya, dan kasusnya alhamdulillah diberikan kemudahan saat proses cetak ulang IC PA-nya. Oke, semua komponen yang tadi kita lepaskan dan kita pasang lagi ya teman-teman. Sambil kita tekan power dan kita akan lihat posisi kondisinya apakah 4G-nya aman sambil kita coba untuk internetan. Dan jangan lupa teman-teman coba juga untuk teleponan ya teman-teman. Oke, ini kami coba terlebih dahulu untuk internetan. Nah, alhamdulillah internetan oke. Dan jangan lupa dicoba juga untuk teleponnya, panggilannya. Ya, panggilan normal nanti itu sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.